Mendukung kepemimpinan penyandang disabilitas. 3 pemimpin organisasi penyandang disabilitas dalam kurung Disabled People Organization atau DPO di Indonesia telah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, dan kini telah memiliki lebih banyak keterampilan dan kepercayaan diri untuk diterapkan dalam melakukan advokasi dan mengambil tindakan untuk memajukan hak-hak dan inklusi penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam strategi disabilitas IPJ diakui betapa pentingnya penyandang disabilitas mengambil posisi terdepan sebagai advokat dan aktivis untuk memajukan dukungan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari pencapaian akses terhadap keadilan yang lebih merata dan adil. Strategi ini menjabarkan pendekatan jalur berganda yang mengakui bahwa untuk mencapai keadilan dan inklusi dibutuhkan langkah pengarus utamaan dan juga aksi spesifik disabilitas. Fokus khusus yang digunakan dalam strategi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pemimpin DPO kecil dan tingkat daerah agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan IPJ. Pihak ini seringkali belum menjadi sasaran atau tidak dijangkau oleh program bantuan pengembangan internasional lainnya. Juniati Effendi, Yuyun Yuningsi, dan Edi Supriyanto adalah pemimpin-pemimpin DPO yang sudah diajak bekerja sama oleh IPJ sejak tahun 2013. Kisah-kisah yang mereka miliki, pengalaman mereka, serta perubahan yang telah dihasilkan akan dibagikan dalam bagian di bawah ini. Cerita Juniati. Juniati Effendi telah menjadi aktivis di dalam gerakan DPO sejak 2002. Ia telah menjadi anggota di organisasi Tuli Gerkatin, atau Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, sama dengan IAWD atau Indonesia Association for the Welfare of the Deaf sejak 1998 dan menjadi salah satu ketua di Asosiasi Perempuan Disabilitas HWDI. Sebagai seorang perempuan tuli, ia sangat berkomitmen demi kesadaran masyarakat yang lebih baik tentang ketulian dan berkeinginan memperbaiki standar serta akses orang tuli terhadap bahasa isyarat Indonesia. Secara khusus, Juniati berkomitmen untuk memastikan anak-anak tuli mendapat akses yang adil dan setara dalam pendidikan. Titik awal. Juniati Effendi pertama kali mengetahui tentang IPJ pada tahun 2013 ketika koordinator teknis program disabilitas IPJ mengontaknya dan menanyakan ketertarikannya menjadi bagian dari tim penulis laporan bayangan CRPD dalam kurung tim DISCO Disability Convention. Juniati diundang untuk bergabung dengan tim yang terdiri dari para pemimpin DPO yang didukung oleh IPJ untuk berangkat ke Australia dalam rangka belajar mengenai pengalaman Australia dalam mempersiapkan laporan bayangan nasional. Apa yang terjadi? Di Australia, ia berpartisipasi dalam pertemuan dengan berbagai CSO serta institusi pemerintahan. Tim DISCO bertemu dengan DPO Australia, Komisi Hak Asasi Manusia Australia, dan Profesor Ron McCallum yang telah menjadi anggota Komite Pengawas CRPD Internasional. Mereka juga berdiskusi dengan staf dari DFAT dan Departemen Kejaksaan Australia. Juniati dan anggota tim lainnya belajar banyak hal baru dari pertemuan-pertemuan tersebut mengenai proses meneliti dan merumuskan sebuah laporan bayangan. Ketika ia berada di Australia, Juniati memiliki kesempatan untuk bertemu orang tuli yang melakukan advokasi pembuatan Auslan atau Australian Sign Language, bahasa isyarat Australia agar lebih aksesibel. Dia belajar tentang proses yang telah mereka lalui dalam menyusun kode etik untuk juru bahasa isyarat dan dalam rangka membuat pelayanan penerjemahan bahasa isyarat lebih aksesibel bagi orang tuli. Ia juga mendapatkan ide dari rekan-rekan di sana mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran dan perubahan sikap terhadap bahasa isyarat, serta tantangan-tantangan orang tuli dalam bekerja dengan penerjemah bahasa isyarat di Australia, agar konsisten dengan standar praktek dan etika. Sekembalinya ke Indonesia, Juniati memutuskan untuk menjadi bagian dari tim DISCO yang akan mempersiapkan laporan bayangan bagi Indonesia. Tim tersebut duduk bersama dan menyetujui proses dan rencana kerja dalam rangka mengumpulkan serta menganalisis data. Mereka memutuskan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dalam mempersiapkan laporan bayangan tersebut. Sepanjang 16 bulan, mereka bekerja untuk proyek tersebut. 2 bulan pertama lebih fokus pada pengertian CRPD dan pemahaman pasal per pasal dalam konvensi tersebut.
Kemudian mereka berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia dan bertemu dengan berbagai DPO dan pihak lainnya, mengambil gambar dan mengumpulkan bukti. Kemudian mereka melakukan kompilasi draft laporan dan melakukan validasi dengan pemangku kepentingan terkait dari sektor disabilitas di Indonesia. Bahan validasi adalah informasi yang telah mereka kumpulkan dan analisis yang telah mereka buat. Mereka berharap laporan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Desember 2015. Standar penerjemahan bahasa isyarat. Juniati telah memulai pekerjaan dalam mengembangkan kode etik bagi penerjemah bahasa isyarat Indonesia. Ia membuat sebuah tim yang terdiri dari 5 orang. Mereka telah bekerja sama dalam menciptakan kode etik dan mengembangkan standar dan prosesnya agar orang tuli mendapatkan layanan penerjemahan bahasa isyarat yang berkualitas. Rencananya adalah membentuk sebuah perkumpulan, Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat atau PLJ yang berjejaring dengan Gerkatin, yang akan mengatur pelayanan dan mendapatkan komisi dari jasa penerjemah bahasa isyarat yang terdaftar di PLJ. Dana yang dikumpulkan akan digunakan oleh Gerkatin untuk memperbaiki pelayanan dan membantu mereka menyediakan layanan yang lebih banyak bagi orang tuli, selama belum ada anggaran untuk jasa juru bahasa isyarat dari pemerintah. Saya baru paham tentang CRPD ketika berangkat ke Australia. Sebelumnya saya takut untuk melakukan aksi berdasarkan CRPD dan berjuang untuk hak-hak saya. Juniati. Apa yang berubah dan mengapa? Pemahaman tentang CRPD dan hak penyandang disabilitas. Ketika ia bergabung dengan perwakilan DPO dan berangkat ke Australia, Juniati baru tahu tentang laporan bayangan CRPD dan relevansinya terhadap penyandang disabilitas seperti dia yang juga merupakan perwakilan sebuah DPO. Ia menjadi lebih percaya diri dan yakin tentang bagaimana mengadvokasi hak-haknya menggunakan CRPD. Sekarang, dia melihat keterkaitan antara hak-hak yang tercantum dalam CRPD dengan perjuangan bagi pelayanan bahasa isyarat yang lebih baik. Peningkatan dalam kesadarannya terhadap hak penyandang disabilitas dan lebih percaya diri untuk melakukan advokasi. Melalui berbagai kesempatan dan dukungan yang diberikan IPJ kepadanya, Disko dan Inisiatif Bahasa Isyarat PLJ, sekarang ia merasa lebih mampu untuk melakukan aksi. Dia menjadi berani untuk maju dan bekerja dengan PLJ dan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik untuk bertemu dengan pejabat pemerintah tentang isu yang berkaitan dengan bahasa isyarat dan pendidikan bagi anak tuli. Terhubung dan berkomunikasi dengan orang tuli dan advokat bahasa isyarat di luar Indonesia. Baik di Australia maupun di organisasi tuli sedunia dalam kurung World Federation of the Deaf atau WFD yang diteruskan ke Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Sedunia dalam kurung World Association Sign Language International atau WASLI. Terhubung dan bekerja sama dengan Universitas Indonesia melalui Laboratorium Riset Bahasa Isyarat dalam kurung LRBI. Peningkatan kesadaran tentang isu yang dialami oleh orang tuli. Melalui penelitian yang telah dilakukan untuk laporan bayangan CRPD, ia memperoleh banyak informasi baru tentang pengalaman kekerasan yang dialami oleh orang tuli. Sebagai contoh, perempuan tuli yang menjadi korban kekerasan seksual dan petugas hukum tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup karena korban tidak pernah memperoleh akses ke pendidikan dan tidak pernah mendapat pelajaran tentang bahasa isyarat. Juniati sekarang lebih banyak mendedikasikan waktunya sebagai sukarelawan yang bekerja sebagai advokat dan aktivis mengenai disabilitas dibandingkan profesinya sebagai dokter gigi. Cerita Yuyun. Yuyun Yuningsih adalah ketua organisasi Bilich, Bandung Independent Living Center, sebuah LSM yang bergerak di bidang advokasi dan aktif mendukung para penyandang disabilitas. Yuyun adalah seorang perempuan dengan disabilitas fisik dan merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Saya bekerja di bidang disabilitas karena saya percaya setiap orang setara dan mempunyai hak-hak yang sama. Saya berharap semua orang di Indonesia mempunyai akses yang setara dan hak yang sama di setiap aspek kehidupannya. Ini berarti mereka mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan, ekonomi, dan sosial. Salah satu tujuan saya adalah merubah paradigma dari derma menjadi pemberdayaan. Yuyun, Oktober 2013. Titik awal. Yuyun pertama kali terlibat dalam program IPJ di tahun 2013, ketika beliau bergabung dengan kelompok kerja DPO yang bekerja sama membuat laporan masyarakat sipil untuk proses ICCPR.
Ketika itu, Koordinator Teknis Disabilitas IPJ mengidentifikasi Yuyun sebagai pemimpin atau figur perempuan yang sedang menanjak di gerakan DPO Indonesia. Dan oleh karena minat dan komitmen yang dimilikinya terhadap hak-hak disabilitas, maka Yuyun diajak untuk bergabung dengan kelompok kerja tersebut. Saya sungguh bangga menjadi bagian dari kelompok kerja kecil yang bertugas membuat laporan bayangan ICCPR yang terkait martabat dan hak-hak penyandang disabilitas. Yuyun, Oktober 2013. Apa yang terjadi? Yuyun berpartisipasi dan berkontribusi terhadap sejumlah kegiatan yang didukung oleh IPJ sejak tahun 2013. Pada bulan Maret, Yuyun menjadi bagian dari tim DPO yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan yang didukung oleh IPJ untuk menulis di bagian disabilitas yang ada dalam laporan dari masyarakat sipil untuk ICCPR yang diserahkan ke PBB. Pada bulan Juni, Yuyun menjadi salah satu perwakilan DPO yang membahas dan berpartisipasi saat adanya kunjungan spesial Rapporteur Bidang Disabilitas dari PBB ke Indonesia. Pada bulan Oktober, Yuyun bergabung dalam perjalanan studi ke Australia untuk belajar lebih banyak tentang penyusunan laporan bayangan untuk UN-CRPD. Sesudahnya, beliau menjadi anggota aktif di tim pelaporan CRPD yang disebut sebagai tim DISCO. Bekerja di topik anti korupsi. Pada bulan April 2014, Yuyun berpartisipasi dalam pertemuan para mitra program disabilitas IPJ. Pada pertemuan tersebut, beliau diperkenalkan dengan tim anti korupsi IPJ dan membagi pengalamannya tentang korupsi di tingkat pemerintah daerah terkait alokasi dana ke DPO dan uang kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Melalui relasi yang dimiliki tim anti korupsi, Yuyun diperkenalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan beliau menjadi bagian dari tim DPO yang memberikan presentasi kepada KPK tentang hal ini. Pertemuan tersebut diliput secara luas oleh media surat kabar dan televisi, dan ini pertama kalinya Yuyun diwawancarai secara doorstop interview oleh stasiun TV nasional. Akibat dari liputan media ini menimbulkan masalah baginya. Yuyun menerima ancaman telepon dari beberapa pejabat pemerintah dan juga dari perwakilan beberapa DPO yang marah ketika Yuyun membuka praktik-praktik korupsi tersebut kepada KPK dan media. Meskipun tanggapan yang datang mengejutkan dan menakutkannya, Yuyun tetap teguh melanjutkan tugasnya. Sejak saat itu, beliau bekerja sama dengan tim DPO dalam proyek penelitian untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang jenis dan skala korupsi yang terjadi. Hal ini didukung oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba membantu pemerintah memiliki pemahaman yang lebih baik sampai sejauh mana korupsi sudah terjadi, dan bagaimana aksi yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Yuyun juga bergabung dengan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK, jejaring perempuan untuk isu anti korupsi, dan mempunyai peran penting dalam membentuk kelompok di Bandung yang fokus pada disabilitas. Konsultan di tingkat provinsi untuk penguatan DPO. Pada bulan September 2014, Yuyun diajak oleh tim disabilitas IPJ untuk menjadi konsultan untuk kegiatan penguatan kapasitas DPO di tingkat provinsi. Sekarang, Yuyun memimpin pekerjaan dukungan teknis untuk IPJ dan bekerja sama dengan beberapa DPO di NTT dan NTB. Beliau senang sekali mengambil peran ini dan membantu DPO skala kecil lain yang sama seperti DPO-nya sendiri. Mereka atau DPO seperti layaknya batu mulia yang diasah. Apabila kita bekerja sama dengan mereka, maka kita bisa mengasah mereka dan mereka pun dapat terlihat cantik dan mengagumkan. Yuyun, November 2014. Mendukung DPO-nya sendiri, Yuyun sangat sadar akan pentingnya menyeimbangkan waktu yang dia habiskan untuk bekerja di luar bilik organisasinya. Dari semua kegiatan yang beliau kontribusikan di luar DPO-nya, Yuyun mencari cara-cara untuk membawa kembali ilmu, ide-ide, dan relasi baru yang dapat membantu DPO-nya sendiri. Contohnya ketika memperoleh informasi dari Australia dan pengalaman negara tersebut terkait hidup mandiri atau independent living. Memperkenalkan para anggota bilik dengan SPAK, melalui jejaring dengan LBH, maka Yuyun dapat mengakses pelatihan dan membentuk divisi paralegal di bilik, dan berbagi ide-ide dan ilmu baru yang diperoleh dari pengalamannya bersama IPJ dan para koleganya. Terlepas dari itu, Yuyun prihatin dengan ukuran organisasi yang kecil dan kapasitas administratif DPO-nya yang masih terbatas untuk dapat menerima kontrak dengan IPJ. Sehingga program IPJ tidak dapat memberikan dukungan dan menjalin kerjasama secara langsung dengan bilik. Sebelumnya, bilik diharapkan dapat menjalankan peran koordinasi dan administratif terkait kerja tim DISCO.
Namun IPJ menilai Bilic belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menandatangani kontrak kemitraan tersebut. Yuyun berharap ada kemungkinan bagi Bilic untuk mendapat dukungan di masa yang akan datang, sehingga bisa memiliki kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan IPJ. Apa yang berubah dan mengapa? Yuyun semakin sadar akan situasi yang dialami para penyandang disabilitas di luar Indonesia. Selama berkunjung ke Australia, Yuyun melihat dan mendiskusikan pengalaman-pengalaman yang dialami para penyandang disabilitas di sana. Beliau sadar bahwa meskipun mereka masih menghadapi banyak tantangan, hak-hak para penyandang disabilitas di Australia sangat dilindungi dan didukung oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat, berbeda dengan di Indonesia. Dengan melihat perbedaan situasi di antara dua negara ini, Yuyun menjadi semakin termotivasi untuk membuat perbaikan. Namun, kemiskinan yang dialami para penyandang disabilitas di Indonesia membuatnya gusar dan sedih, serta bertanya mengapa keadaannya seperti ini. Yuyun memiliki pemahaman yang semakin meningkat tentang situasi dan pengalaman para penyandang disabilitas di Indonesia. Melalui penelitian, analisa, dan penyusunan draft ICCPR dan laporan bayangan CRPD yang dilakukannya, pengetahuan dan pemahaman Yuyun semakin meningkat tentang jenis dan tingkatan. Di Australia, seorang penyandang disabilitas dipandang selayaknya seorang manusia, bukan sebagai objek yang selalu membutuhkan pertolongan. Di Indonesia, saya melihat masyarakat memandang kami sebagai objek penyakit sosial yang membuat saya merasa marah dan sedih. Mengapa di Indonesia keadaannya seperti ini? Yuyun saat berdiskusi dengan koleganya di bulan Mei 2015. Beliau juga belajar banyak tentang cara kerja organisasi-organisasi yang berbeda dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Yuyun semakin yakin untuk mengambil berbagai tindakan dan melakukan beragam peran sebagai advokat, konsultan untuk pelatihan dan memfasilitasi pihak-pihak lain, sebagai peneliti dan penganalisa, membuat laporan dan mempresentasikannya kepada institusi pemerintah dan kementerian, dan berhubungan dengan media terkait disabilitas dan hak-haknya. Hal ini dikarenakan beragam kesempatan dan dukungan yang dimilikinya melalui keterlibatan dengan IPJ, sehingga wawasannya bertambah luas dan keahlian serta pemahamannya pun semakin meningkat. Pada 14 Agustus 2015, Yuyun berbicara di televisi nasional tentang pekerjaan dan kontribusinya yang mewakili dan melibatkan perempuan dengan disabilitas dalam gerakan nasional anti korupsi. Sekarang keberanian saya meningkat. Yuyun, November 2014. Meningkatnya jejaring yang terbentuk antara organisasi-organisasi arus utama dengan DPO yang dipimpinnya. Melalui hubungan yang sudah terjalin dengan LBH dan jejaring SPAK, Yuyun kini bisa membangun relasi antara DPO-nya sendiri dengan organisasi-organisasi tersebut. Bekerja bersama LBH di isu aksesibilitas hukum menghantarkan DPO-nya memiliki paralegal dan membuka posko pengaduan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Jejaring dengan organisasi arus utama atau DPOs maupun NGOs di tingkat lokal maupun nasional semakin menguat. Yuyun menghabiskan waktu lebih jarang dengan DPO-nya dikarenakan komitmennya sebagai konsultan dan mitra IPJ. Meskipun keterlibatannya dengan IPJ dan peningkatan kapasitas yang dialaminya telah membantu organisasinya, namun tetap memiliki resiko karena sebagian besar waktu yang dihabiskan di luar organisasinya dan keterbatasan kapasitas yang saat ini dimiliki oleh DPO-nya dan ketergantungan DPO yang besar terhadap Yuyun bisa mengakibatkan kualitas kerjanya tidak berkembang sebagaimana mestinya atau bahkan bisa melemah. Hal ini menjadi keprihatinan Yuyun. Demikian juga pihak manajemen, para anggota dan koleganya di Bilic. Cerita Edi. Edi salah seorang aktivis di bidang disabilitas sejak 1997 dan merupakan ketua DPO lokal Sehati di Sukoharjo. Dia bekerja mengadvokasi dan mendukung pejabat pemerintah daerah lokal tentang isu hak-hak dan inklusi disabilitas. Fokus spesifik dari pekerjaan Edi adalah membuat pelayanan menjadi lebih aksesibel dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Dia telah menjadi figur penting di wilayahnya dan dikenal secara nasional sebagai ahli dalam bidang rehabilitasi berbasis masyarakat atau RBM atau Community Based Rehabilitation atau CBR. Titik awal. Pertama kali, Edi terlibat dengan IPJ ketika ia diundang untuk berpartisipasi dalam kunjungan belajar tentang laporan bayangan CRPD ke Australia bagi DPO.
Ia dipilih sebagai salah satu anggota tim oleh staf IPJ di Unit Disabilitas Inklusif yang merasa bahwa pengalaman dan praktek lokal serta hubungan dengan gerakan akar rumput akan memberikan nilai tambah terhadap proses pengumpulan data, analisis, dan sosialisasi laporan bayangan CRPD. Staf IPJ juga berpikir bahwa dengan memberikan Edi kesempatan untuk mengembangkan ide-ide dan praktek, serta memperluas jaringannya akan dapat membantu dia dalam bekerja dengan DPO-nya sendiri dan memajukan inklusi disabilitas dengan pemerintah lokal di Sukoharjo. Apa yang terjadi? Di bulan Oktober 2013, Edi bergabung dengan kunjungan belajar ke Australia untuk belajar dari pengalaman negara Australia dalam mempersiapkan laporan bayangan UNCRPD. Setelah perjalanan tersebut, ia menjadi anggota aktif dari tim Disko CRPD. Di tahun 2014, ia menjadi penanggung jawab tim dan menjadi narahubung bagi tim Disko. Perjalanan ke Australia adalah perjalanan pertama Edi keluar dari Indonesia. Dia memperoleh pemahaman baru dan membentuk hubungan dengan organisasi di Australia dalam hal pelayanan terkait disabilitas, kesejahteraan sosial, dan tentang skema asuransi bagi disabilitas. Pada saat kunjungan, ia dihadapkan pada berbagai sudut pandang dan cara berpikir baru yang terkait isu hak-hak penyandang disabilitas dan interpretasi terkait CRPD dari DPO, CSO, institusi HAM, dan divisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2014, dia diajak oleh tim disabilitas IPJ untuk menjadi konsultan bagi program penguatan DPO provinsi. Pengalamannya memimpin DPO lokal dan advokasi, serta kerjasama dengan pemerintah lokal, terutama mengenai pengembangan pelayanan CBR, serta pengembangan regulasi lokal akan membawa nilai tambah dan berkontribusi terhadap program IPJ. Sekarang Edi adalah konsultan teknis bagi program penguatan DPO IPJ di Sulawesi Selatan. Kami menyesuaikan jadwal kami untuk pertemuan agar sesuai dengan jadwal Edi ketika ada di sini. Diskusi dengan pejabat pemerintah lokal government official April 2015. Edi sekarang banyak menghabiskan waktu jauh dari kabupatennya karena tanggung jawab terhadap tim Disko dan pekerjaannya sebagai konsultan di IPJ. Pejabat pemerintah menyesuaikan prioritas pekerjaan mereka dengan ketersediaan waktu Edi. Walaupun ada kekhawatiran tentang kesenjangan kapasitas di area kerja tertentu, di mana pekerjaan yang dilakukan oleh rekan di DPO-nya belum seefektif yang Edi lakukan. Apa yang berubah dan mengapa? Edi mendapatkan pemahaman terhadap ide-ide baru dan pengetahuan dari organisasi-organisasi di Australia, terutama tentang asuransi disabilitas, kesejahteraan sosial, dan pelayanan berbasis masyarakat dan pelayanan hidup mandiri. Ketika Edi kembali dari Australia, berdasar pengalamannya di sana, dia memiliki ide dan membantu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar mengeluarkan peraturan daerah untuk memastikan tersedianya asuransi kesehatan bagi penyandang disabilitas. Diskusi dengan pejabat pemerintah daerah April 2015. Edi mendukung upaya pemerintah daerah dalam hal skema asuransi disabilitas, pelayanan CBR, dan dalam merumuskan regulasi lokal terkait disabilitas. Meningkatkan pengakuan dan penghormatan dari pejabat lokal terhadap pengetahuan dan keahlian Edi dalam disabilitas. Setelah dia berpartisipasi dalam kunjungan kerja ke Australia, karena dia telah dikenal dan diakui sebagai pemimpin disabilitas, dan karena dia membawa kontribusi ilmu dan pemahaman baru yang telah dipelajari di Australia, Edi merasa pejabat pemerintah yang bekerja dengannya menjadi lebih menghargai dan saran-sarannya lebih mudah diterima. Edi memiliki waktu yang lebih sedikit untuk dedikasi kerjanya di wilayah lokal, karena adanya tuntutan pekerjaan dari kegiatan IPJ dan tim Disko. Dia berupaya untuk mendelegasikan pekerjaannya dan memberikan dukungan lapis kedua di dalam DPO-nya, namun hal ini akan membutuhkan waktu. Edi telah berkontribusi terhadap regulasi baru tentang perlindungan anak dan memastikan disabilitas termasuk di dalamnya. Diharapkan dia akan membantu dalam hal implementasinya juga. Diskusi dengan pejabat pemerintah daerah April 2015. Ringkasan dari temuan umum penguatan kapasitas individu para pemimpin DPO.